perempuan hebat, karena kita akan memperingati hari Mother Day, yaitu Hari Perempuan Sedunia. Jadi DPD PPI peduli dengan perempuan hebat. Ini seorang janda yang bisa menghidupkan 4 orang anaknya. Sekarang anaknya sudah calon di kedokteran, yang satu di pelayaran. Dan beliau hanya bekerja sebagai menjaga anak balita. Sekitar 10 orang ada di rumah. Luar biasa. Oh, Bu Farida. Luar biasa Ibu Farida ini, dan kita memang bangga dengan perempuan-perempuan hebat. Walau tidak ada suami, beliau masih mampu menjaga anak-anaknya ya. Bawa minumannya. Ayo, sekarang kita udah sampai di rumah Ibu Farida. Ada Ibu Farida nggak ya? Ibu Faridanya udah ada. Udah menunggu dia. Nenek Inca dengarnya. Iya, Nenek Inca. Ini saya. Bu, Udah menunggu Bu Faridanya. Ada lagi, apa lagi? Bu, udah Bu. ini mungkin nanya Bu. Kita menuju ke rumah Bu Farida, mau mengucapkan ibu hebat, perempuan hebat yang ada di Ganet ya. Ibu, karena protokol kesehatannya Bu Ida, kami boleh berkunjung ke rumah Ibu? Silakan Bu, silakan. Ya. Inca pula kesal. Tinggal sendiri Bu? Iya Bu. Anak-anak sini ya. Ya, Ibu ini ya mendidik ini ya kelompok bermain. Ya. Assalamualaikum. Aduh, nggak ngasih kabar lagi. Iya, sengaja. Sengaja nggak kasih kabar. Ya, silakan. Ya, duduk. Ya. Udah di mana? Ya, Ibu. Sini Bu, sini. Gampang. Assalamualaikum Bu Farida, SPD. Hari ini kami berada di jalan mana nih Bu? Ganet ya? Jalan Ganet, Ah. perumahan Pondok Akasia, Blok B2. Ya, dari jauh sebelumnya, kebetulan di sebelah rumah ada anak saya ya Bu. Jadi saya sudah memperhatikan Ibu, dan saya sampaikan ke ibu-ibu pengurus, Dewan Pakar dan Sekretaris. Kami dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau merasa peduli di Hari Mother Day ini, yaitu perempuan sedunia, memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dan salah satu pilihan kami ke Ibu. Satu lagi tadi di mana Ibu? Kita tadi Mbak Asri. Ya, Mbak Asri, ada perempuan hebat juga di sana yang suaminya transport bekerja sebagai bawa transport ya. Dan juga kalau Ibu ceritakan sedikit nih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan FPI ya. FPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepri. Provinsi Kepri. Baiklah Bu, terima kasih atas kunjungannya, dan sedikit saya memperkenalkan diri. Saya statusnya Singaporean dari tahun 2005. Waktu itu masih kecil-kecil. Di situ saya punya pilihan
bahwa anak itu prioritas pertama. Jadi saya memilih anak. Alhamdulillah seiringnya waktu berjalan, tidak terasa sampai detik ini, ternyata nggak pernah diduga. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah selesai di pelayaran PIP Makassar, angkatan 36. Sekarang udah di mes naik kapal. Yang kedua anak saya koas di Universitas Jember. Itu lewat jalur SBMPTN lulus tes. Alhamdulillah jalur beasiswa dan anak yang berprestasi dari sekolah. Yang ketiga anak saya di Universitas Malang, jurusan psikologi. Itu juga beasiswa. Dan yang keempat di SMA Negeri 2 Jember, ikut kakaknya tinggal di kos. Jadi semua anak tuh di Jawa semua. Yang 3 di Jember, yang pertama di Surabaya mau kerja. Nah prosesnya Bu, ya intinya hari-hari kita ambil hikmahnya aja. Hidup ini susah, senang itu biasa. Tapi yang paling utama itu kita utamakan untuk anak dari segi apapun, dan kita tetap di jalur yang benar, di mana sisi-sisi kesempatan kita manfaatkan. Pelatihan apapun sama ibu, saya pernah ketemu tahun 2007. Betul. Saya juara pidato di Provinsi Kepri, menyambut Hari Kartini. Saya apa betul ibu? Waktu itu saya juara tema terfavorit dulu saya tuh, perempuan Kepulauan Riau. Waktu itu tema yang saya angkat. Jadi karena saya orangnya nggak neko-neko, jadi saya nggak pernah cerita sama ibu. Rupanya kita bertetangga. Iya. Bu, itu sampai anak yang kecil digotong juga ke sana untuk jaga anak perempuannya, Bu? Yang maksudnya anak yang kecil ke sana, karena di rumah ini penitipan anak, lalu saya full ngurusin paket, sekolah paket, ngurusin PAUD dan penitipan anak. Kalau kita seperti ini, kita pekerja sosial Bu, tidak mengharapkan dulu, tapi kerja dulu, rezeki Allah yang atur. Jadi anak itu supaya dia fokus, ikut kakaknya, belajar itu nomor 1, dan hari-harinya itu ibadah, dia ngaji, dia sholat, tak pernah tinggal, biar seperti kakaknya. Kalau di rumah tentu dia terpengaruh sama anak-anak yang ada di lingkungan ya. Jadi ibu memberikan bahwa pendekatan dulu supaya dia memotivasi melihat kondisi kakak dia begitu hebat, ya kan? Dapat beasiswa, itu yang ibu inginkan ya. Bu, setiap bulan ada kirim tuh, kalau boleh bongkar-bongkar Bu. Kalau anak yang pertama itu full, itu 2 tahun pertama itu saya biaya sendiri, maksudnya biaya sendiri. Yang kedua semuanya biaya beasiswa full, kita bayar uang kos saja sama uang warawiri tambahan uang satu lah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada juga anak tak maksa minta beasiswa full. Sekarang udah koas, insya Allah tahun depan semua selesai. Jadi yang nomor 3 juga beasiswa Bu, masuk Universitas Malang. Saya juga belum ada ngeluarin biaya apapun. Beasiswanya sudah keluar, juga uang makan dapat. Yang kecil belum, masih SMA, tapi nggak bayar juga sekolah. Alhamdulillah. Kita mengambil seluruh perempuan yang ada di Provinsi Kepri, bahwa seluruh Indonesia tidak menghalang untuk siapapun yang akan bersekolah tinggi sampai ke menjadi dokter ya, tidak ada penghalang karena kita punya hak masing-masing. Tinggal bagaimana Ibu Farida mengambil kesempatan bahwa ada beasiswa di sana. Dan tentu dengan penuh kekurangan ya Bu ya, tetapi penuh kehebatan karena anak Ibu adalah seorang yang sangat berprestasi dua-dua ya Bu Farida ya. Dan yang lebih hebat lagi adalah Ibu Farida. Beliau adalah perempuan tangguh yang saya kenal ya Bu ya. Setiap hari saya intip tuh dari kalau datang ke rumah anak saya intip beliau. Wah begitu banyak, ada 10 berapa orang Bu anak penitipan itu? COVID banyak, sampai 20 pernah di sini. Nah, berapa orang yang bantu Ibu? Kemarin 4 orang Bu, tapi karena COVID kita banding, kita sesuaikan kondisi. Tapi sedikit masukan begini Bu ya, kita anak itu mau jadi apa, anak kita ke depan mau seperti apa di hati kita Bu. Artinya begini, saya mau anak saya tak mau keluar rumah. Jadi dari jauh hari kita dulu yang komunikasi sama anak.
intinya itu komunikasi Bu. Apabila komunikasi kita sama anak baik, itu rahasia kita sama anak, insya Allah anak akan mengikuti. Ini saat anak masih kecil-kecil. Tapi kalau anak sudah besar, sudah terlambat kalau kita tidak menyampaikan hal-hal yang penting itu. Jadi pembentukan pribadi anak itu memang kita Jadi mungkin ya. sedini mungkin. Jadi mungkin ya Bu. Contohnya yang saya rasakan waktu saya kecil tuh, waktu anak masih kecil saya sering mendongeng cerita ini semua sebelum tidur saya ceritakan Sampuri yang umpamanya Kampungan Perahu itu bagaimana, atau Mari Gendang, atau tokoh-tokoh dunia itu saya ceritakan sama anaknya supaya melekat di otak anak. Nah, berdasarkan dari situ anak termotivasi, dan tak lupa kita membaca buku-buku yang termotivasi. Jadi saya banyak koleksi buku di rumah ini, tak ada harta benda yang berharga kecuali buku novel-novel banyak, itu anak-anak suka. Contohnya bagaimana menjadi orang tua yang bisa menghandle anak-anak. Serial Cerita Mama itu novel-novel yang saya baca. Anak juga ikut membaca dari bacaan itu tadi lah. Intinya di dalam tuh anak tuh punya tekad bulat untuk merubah nasib melalui pendidikan. Saya dari kisah ibu, saya dulu pernah berkisah Bu dengan, karena saya punya 3 laki-laki 1 perempuan. Saya pernah bilang anak laki-laki pertama saya, sayang, nanti kalau udah besar, kamu kan udah punya istri, saya bilang udah nikah. Kalau kamu punya mobil, mama taruhnya di depan boleh nggak? Gitu. Rupanya kenyataannya jadi ingat di dalam pemikiran mereka 3 laki-laki, termasuk 1 perempuan ini. Mereka kalau naik mobil, bawa mobil ada satu, pasti bilang mama tetap di depan gitu. Tapi kan pikirannya tuh ingat sekali, pada saya nggak suruh. Kan istrinya ada kan, dia bilang mah dulu yang perempuan ini Bu, yang perempuan Sindana kan dia tahu, mamanya pesan bahwa mama duduk di depan. Terus waktu suaminya bawa mobil, jadi dia suruh saya di depan. Saya ya di depan, mama katanya janji saya dulu masih kecil, mama kan minta di depan. Berapa lama sih di depan, akhirnya saya malu kan, karena loh jangan nanti orang bilang. Akhirnya memang Bu, berarti dari kecil itu bukan harta yang harus kita cari juga, tapi bagaimana pesan-pesan kita dari hati kita terhadap anak. Dan itu terbukti Bu sampai hari ini Bu. Jadi kalau saya mau duduk pasti disuruh di depan, istrinya di belakang. Nah, jadi saya betul-betul bangga, kita bangga ya sama Ibu. Mungkin dari Dewan Pakar mau sedikit menyampaikan cerita, ini cerita pemirsa, kita cerita-cerita. Mudah-mudahan cerita ini banyak yang termotivasi dengan Ibu Farida, ya kan, karena keberhasilan beliau dalam kondisi janda, dalam kondisi tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi dia mampu untuk membiayai anak-anaknya. Tambahan sedikit ya. Ya. Anak itu kecil tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia sudah punya cita-cita, itu wajar dan memang dunia anak. Jadi di saat kecil anak saya yang pertama itu baca novel yang bergambar kartun-kartun itu Napoleon Bonaparte, contohnya Columbus. Jadi dia bilang, Kiki nanti kalau udah besar mau keliling dunia lah kayak Columbus, gimana ya caranya gitu. Ternyata dia pilihannya nggak berlayar. Jadi kemarin tuh udah dapat 10 dunia nih mengunjungi waktu praktek kan. Jadi memang dari kecil, dari tanamkan di otak dia bahwa dia nak keliling dunia, bukan cari ini itu, tapi dia nak keliling dunia. Dan itu terbukti ya. Terbukti. Terus anak kedua Bu ya, waktu saya di Jakarta anaknya lain semua. Anak yang kedua tuh waktu ke rumah sakit, adiknya yang kecil lahir dia ikut. Dia bisikkan ke telinga saya di sini, kalau udah besar nanti Bella mau jadi kayak gitu, menunjuk seorang dokter yang meriksa adiknya. Menjadi dokter, iya. Jadi selalu mau tamat SD, gimana caranya menjadi dokter? Saya kasih masukin lagi untuk menguatkan. Padahal kita makan aja nggak cukup loh Bu. Udah SMP, nanya lagi gimana caranya bisa jadi dokter? Jadi tak ada, makan nggak cukup. Dan saya kuatkan lagi. Udah SMA, bagaimana caranya menjadi dokter? Tapi tak ada, saya kasih penguatan contohnya seperti ini. Jangan pikirkan uang. Kalau mau jadi dokter, jangan pikirkan uang. Memang kita nggak punya uang. Untuk makannya tak cukup. Jadi saya bilang, kalau mau jadi dokter, belajarnya yang benar. Jangan jadi dokter karena uang banyak. Nanti salah obat, orang pasien mati. Meninggal pasiennya. Jadi belajar yang benar. Kalau
belajarnya sudah benar, kita berdoa, insya Allah Allah kasih jalan. Itu saya menguatkan hatinya. Jadi waktu SMA tuh sudah pilihan guru minta cita-cita apa, data-data pribadi itu, jadi udah nanya lagi, jadi dokter nggak apa-apa, iya pilih aja. Saya belum tergambarkan anak saya mau kemana, pokoknya iya pilih aja. Ya kan? Ternyata udah mau dapat beasiswa itu ada jalurnya, ada suntikan dari luar, gini, dokter biayanya banyak, kita nggak punya uang, nanti tergendala, nanti bagaimana. Saya kuatkan lagi anak saya yang tidak usah dengarkan orang. Apakah orang itu pernah melalui di situ? Apakah orang itu pernah belajar itu dia gagal? Enggak kan? Nah jadi masuk saja dulu. Jadi pas sama SMA itu Bu, kedokteran dulu, STIS juga dulu kan? Jadi dia terbentuk rumah pilihan. STIS itu saya suruh masuk STIS, kan langsung jadi pegawai, langsung kerja, kan nggak ada biaya juga. Nah kalau dokter dia yang mau jadi dokter, jadi dia di situ agak ragu. Saya tanya, saya andainya suruh pilih yang mana? Maunya di dokter sih, kenapa nggak mau jadi masih di STIS? Saya juga suka masak sih, obat-obatin orang, bantu orang. Kalau di kantor kan kantor orang, berarti memang nggak pilihannya jadi dokter. Jadi saya bilang oke lah, udah pilih dokter aja, tinggalkan STIS. Padahal udah lulus yang tes yang kedua sih. Dengan tekad yang memang yakin kepada Allah bahwa Ibu yakin bahwa Allah yang akan membiayainya ya Bu ya, yakin sekali Ibu itu ya. Alhamdulillah, jadi udah berjalan, udah masuk, udah berjalan, ikut lomba. Ya alhamdulillah kita arahkan dari kecil, dari kita dulu ibu. Siapapun bapaknya nggak masalah, nggak usah pikirkan lagi. Yang penting kita ibunya, saya ibu anak-anak saya kan gitu. Yang kita banggakan sekarang ini saya adalah ibu anak-anak saya. Bangga kali. Ibu Farida, terima kasih pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi motivasi untuk seluruh perempuan, Ibu ya, Amin. Yang ada di Kepri, karena Kepri banyak sekali daerah kepulauan, karena aksesnya memang susah. Mudah-mudahan melalui YouTube buat Anis ini, jangan lupa ya subscribe ya, bantu kita. Mudah-mudahan kita bisa akan bikin video-video berikutnya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga Bu dari FPPI, beliau sekretaris FPPI. Beliau juga sama kondisi dengan Ibu dan anak beliau juga kuliah di situ. Kita minta karena beliau juga diberikan dari FPPI sebagai Mother Day kita ya hari ini. Oke, silakan Bu. Tambah SPD sama dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya merasa bangga dan terharu karena pertemuan hari ini adalah hadiah terindah saya di Ramadan. Karena kunjungan saya memijak ya Gunung Selamat, puncak Gunung Selamat saya sudah sampai. Saya berdoa di titik mata air Gunung Selamat. Semua saya doakan termasuk organisasi ini. Jadi dalam doa saya, Allah dengan kekuasaan dari yang tinggi ini saya sudah sampai. Tinggikan aras saya. Mudah-mudahan tanpa suami, pendamping kekasih hati Habibiku, aku bisa menghidupi dengan 6 orang bidadari. Alhamdulillah Allah menjaga doa saya. Semua kegiatan saya, masalah-masalah saya bisa selesai tiada kurang satu-satu. Dan hari ini saya merasa bangga dengan ibu ketua dan pengurus semua karena ada simpati buat saya. Memang saya baru saja mengalami duka 8 bulan ya Bu ya. Suami saya berpulang ke Rahmatullah. Ya, dalam 2 tahun lebih saya mengurus beliau tanpa membebani biaya apapun dengan keluarga. Pak Eri adalah saksi bagaimana saya merawat beliau di sakitnya. Biaya pengobatan beliau itu 1 minggu 1 juta itu wajib ada. Jadi 1 juta wajib ada selain BPJS, karena BPJS tidak bisa digunakan dengan obat-obat yang khusus. Jadi kalau 1 juta sebulan saya harus siapkan 4 juta, itu wajib. Belum lagi anak saya yang harus sekolah. Nah alhamdulillah di perjalanan saya disekolahkan oleh suami lebih.
Akhirnya saya sampai ke S2 dan hari ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya di S3 dan insya Allah saya sedang mengambil gelar doktor saya. Amin. Insya Allah dalam setahun ini saya masih fokus dengan ibadah. Ya, pengalaman pribadi saya seperti ini. Anak saya yang pertama kuliah Bilang putri ya? enam Bilang putri, pemirsa. perempuan bidadari, 6 bidadari. 6 bidadari Bu, ini Bu. Jadi yang tua itu anak saya sekolah tamat SD, saya sekolahkan di pesantren. Memang hati luka melepaskannya karena cita-cita harus sampai. Dia punya, anak-anak saya punya cita-cita jadi dokter. Ini kita motivasi, sabar Kak, seperti Bu Farida dari kecil sudah dibuai. Artinya bukan dibuai dengan materi, tapi dengan kepribadian, etika, akhlak itu semua, bahasa. Jadi tamat SD saya berangkatkan ke pesantren di Batam, SMP berbasis pesantren, SMP negeri, satu-satunya di Kepri, SMP negeri berbasis pesantren negeri ya, dari pemerintah itu cuma satu di Batam. Jadi bagi ibu yang mau nyekolahkan anak pesantren, ada referensi yang bisa kita gunakan. Di Batam ya? Ya, di Batam, SMP negeri berbasis pesantren, jadi ijazahnya dapat 2, SMP dan pesantren. Nah, alhamdulillah sampai juga pendidikannya, dan hari ini anak saya kuliah di kedokteran UGM semester 4. Tapi saya lebih bersyukur juga ternyata anak saya ini kuliahnya 2 malah. Fakultas Hukum di UIN Sunan Kalijaga semester 6. Karena pada saat testing tidak lulus di UGM, saya sekolahkan taktis 1 tahun lagi di Lirboyo perjalanan ini. Jadi intinya ketika mengeluarkan uang, saya kata ada jangan uang yang dipikirkan. Kamu mau jadi apa nak, kamu berangkat. Kita nggak pegang uang, tapi kita pegang uang. Mudah-mudahan insya Allah sampai. Nah, sampai hari ini anak saya di UGM beasiswa full, beasiswa dan di UIN Sunan Kalijaga semester 6 juga mahasiswa berprestasi. Dan alhamdulillah nanti di bulan 7 beliau datang pertukaran pelajar ke Belanda. Jadi anak saya di bulan 7 yang keluarnya akan berangkat ke Belanda, insya Allah ya. Mudah-mudahan dia bawa, dan saya sudah bertemu dengan dosen pembimbing yang kemarin. Ya ditargetkan Zena ini akan mendapatkan kelulusan mahasiswa terbaik cum laude di penghargaan dari UIN. Untuk anak saya yang kedua baru selesai tahun kemarin, tapi karena COVID sekolah terus papanya juga meninggal, dia udah lulus di farmasi UGM, tapi nggak bisa datang. Sekarang saya masukkan ke sekolah tahfiz pamannya di Batam. Yang nomor 2 sekarang sekolah tahfiz di Batam. Nggak usah mikir uang, yang penting berangkat. Uang itu nanti akan Allah yang kirim. Karena saya percaya papahnya almarhum suami mengatakan uang akan datang pada saat waktu yang tepat. Jadi kalau nggak tepat kita minta pun, kalau nggak tepat itu nggak akan datang. Kita cari pun nggak akan datang, tapi Allah akan kirim uang itu pada saat yang tepat. Itu benar. Pada saat yang tepat tinggal 1 hari lagi uang kuliah atau uang ini tutup, uang itu sampai. Itulah rezeki. Sedangkan yang ketiga anak saya SMA kelas 1 dulu ikut merawat papahnya, saya korbankan sekolahnya 1 tahun. Biar kakak-kakaknya sudah yang terakhir, kamu korban dulu tidak sekolah setahun. Tapi beliau saya didik menulis. Alhamdulillah Vicky menjadi penulis. Sekarang namanya sudah tercatat di iPad ya, Google. Kita tinggal buka link dia udah jadi penulis. Bukunya sudah 4 novel. Nah, Ini semua novel terus berkarya ya anak-anak. jadi kalau mau buka nama Google ininya, novelnya di iPad namanya Gairah Vicky. Gairah? Gairah Vicky. Gairah Piki. Gairah Piki. Iya, singkatan namanya Koina Almira Vicky. Jadi dia bikin Gairah Vicky. Nah, jadi dia sudah menulis 4 novel saat ini. Dan sebentar lagi akan dibukukan. Jadi mama jangan khawatir nanti ganti sekolah dengan biaya novel ini. Karena kalau novel sudah dibukukan, semua akan tercover. Ya sama, mama nggak perlu cari uang. Pokoknya kami akan berikan nama rumah, kami berikan nama mobil. Amin, amin ya Allah. Anak saya yang keempat, cita-citanya jadi profesor Wanis Fida. Jadi sekarang dia sudah saya didik menjadi imam di rumah saya.
dia saya atur membaca doa, imam untuk mendidik anak-anak, adik-adiknya, kawan-kawan yang di seluruh rumah. Saya panggil membaca Yasin, Al-Quran di rumah, dia sebagai motivator. Alhamdulillah, sekarang dia sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Memang nggak saya sekolahkan di pesantren karena mengingat saya karena papa baru meninggal masih ada rasa sedih gitu ya. Ya. Yang kelima, yang anak ini mengikut. Alhamdulillah mereka anak-anak yang baik. 1 bulan saya tinggal, 4 orang di rumah tanpa jaga. Saya yang perhatikan setiap hari. Tapi alhamdulillah mereka tidak 1 orang pun saya dengar dari tetangganya. Alhamdulillah. 4 orang mengurus, yang tua itu yang nomor 4 mengurus adik-adik yang 3. Saya tinggal 1 bulan Bu Anin. Saya tinggalkan uang. Ini uang 1 juta, kamu gunain. Belanja, mama nggak mau tahu. Dia gunakan uang sebaik mungkin. Nah, yang jelas, saya meninggalkan karena ya Allah, aku pergi dalam urusan, aku tinggalkan anak aku juga dalam keadaan suami. Nah, alhamdulillah untuk sekarang saya lagi fokus untuk ibadah ini. Jadi kita 5 waktu sekarang sholat 5 waktu. Ketika papanya masih hidup, kita sholatnya jamaah cuma 2 waktu aja, maghrib dan subuh. Tapi ketika sudah meninggal papanya, saya fokus 5 waktu berjamaah. Jadi subuh dan maghrib kita baca Yasin, harus hafal. Alhamdulillah mereka sudah hafal. Zuhur, asar, isya kita baca Quran. Jadi alhamdulillah. Untuk ibu-ibu yang menginginkan anaknya sekolah, jangan pikir saja, bagi terus, mudah-mudahan sukses nanti anak kita. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya pikir adalah pertemuan yang sangat indah berarti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marhamah SPD, Ibu Farida SPD, tadi Ibu Epi ya. Ada 3 perempuan hebat di hari Mother Day ini. Baik, kita sama-sama nih mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia ya. Ya, oke, kita berdiri Ibu. Tapi sebelumnya kami ada, jadi ambil di mobil deh untuk Ibu. 1 lagi deh, ya deh. 1 set di dalam kantor. Kita kasihkan ya, Bu. Iya, Bu. Ini sajadah Bu. Telego. Telego. Kena Bu. Sejadah. Ya, ini juga ada sponsornya dari Dinas Sosial Provinsi Kepri dan Ibu Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang diberikannya kami perpanjang tangan saja Bu, dari Forum Pemberdayaan Perempuan memperpanjang tangan menyampaikan kepada perempuan hebat di Hari Perempuan Sedunia ini. Nah Bu, ini untuk Ibu karena tinggal sendiri. Mudah-mudahan dengan hari kali ini Ibu akan bertenang hati. Malam-malam bisa minum ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Farida. Sukses untuk Ibu Farida. Kita sama-sama nanti dari lagi ambil. Kepada Ibu Marhamah SPD Bu, MPD, SHMPD. Beliau sekretaris EPPI ini, mudah-mudahan ini membawa berkah untuk pengurus EPPI ya. Karena kita punya program unggulan bagaimana menjadikan perempuan yang beriman dan bertakwa. Ibu, ini juga dari Erick Thohir nih. Semua yang pegang ini ada nggak? Pegang ini? Coba dibuka sayang. Ya, semuanya juga Bu, pegang Bu. Bu. Ibu tadi bukunya ya. Yuk kita buka ya Bu. Bu, buka Bu. Ini terbalik tak? Terbalik, bahaya terbalik. Ya, kan? Bu. Oke, sini Bu. Ya, sambil mengucapkan. Ya, kita sama-sama mengucapkan selamat hari. Ibu gimana Bu? Selamat Hari Perempuan ya. Ya, DPD Provinsi, DPD Provinsi Kepulauan Riau ya, mengucapkan selamat hari. Belum nanti. Ya. Kami Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Terima kasih kepada sponsor dari Erick Thohir, sponsor dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, dan dari sponsor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, dan pelaksananya adalah DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
Siapa kita? FPPI, FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Cerdas, mandiri, berprestasi. Semoga kaum perempuan terus maju, maju, maju dan berjaya. Merdeka perempuan. Mari, sukses. Baik seluruh pemirsa yang ada se-Indonesia, sudah selesailah tugas kami hari ini memberikan 3 tokoh perempuan yang luar biasa dalam rangka Hari Perempuan Sedunia. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa, seluruh kaum perempuan, bantu kami Forum Pemberdayaan Perempuan dengan memberikan like, subscribe semua pemirsa untuk mendengarkan video-video tentang perempuan hebat, motivasi dalam rangka hari ini. Banyak sekali anak-anak kita yang masih rawan ya. Perlu kehadiran kami perempuan-perempuan penggerak ini untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Jadi percayalah, yakinlah kepada Allah. Teruslah bergerak dan yakin kepada Allah, karena Allah lah yang menggaji kami. Dan kami hari ini Allah yang menggaji kami. Kami bergerak karena Allah. Allahu Akbar.